Halo semuanya, selamat datang di YouTube Tarot gue. Nah, di hari ini aku pengen ngebacain tentang zodiak Sagittarius, tentang hubungan asmara di bulan September 2023. Sebelum videonya kita mulai, aku cuma mau mengingatkan kalian jangan lupa untuk di-subscribe, di-like dan di-komen untuk videonya ya. Sekarang kita mulai di kartu pertama, ada kartu fear ya. Aku ngerasa ada suatu ketakutan atau kekhawatiran berlebihan kalian di dalam hubungan ini. Mungkin ada suatu trauma atau mungkin pasangan kamu pernah menyakiti atau mengecewakan kamu sebelumnya. Misalnya dia pernah berselingkuh dan sebagainya, dan kamu masih ada suatu beban atau ketakutan tentang permasalahan tersebut. Kamu takut mereka atau pasangan kamu akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dan di sini ada kartu anxiety juga. Jadi ada suatu kecemasan, pokoknya ada overthinking berlebihan dan ada rasa tidak nyaman di hubungan ini atau di status kamu sekarang ini dengan dia, seperti itu ya. Makanya segala ketakutan kamu atau rasa insecure kamu itu semuanya harus kamu bicarakan atau kamu ungkapkan kepada pasangan kamu supaya dia bisa memberikan jawaban yang menenangkan, yang membuat kamu lebih nyaman atau merasa lebih percaya dengan dia. Di sini ada kartu sinyal juga sih. Jadi kalau kamu ngerasa ada sesuatu hal, misalnya dari sikap pasangan kamu yang membuat kamu jadi nggak percaya, atau ada sikap dari pasangan kamu yang kamu nggak suka, itu semua harus kamu hadapi. Kamu harus berani untuk lebih tegas dan mengungkapkan kalau kamu nggak nyaman dengan sikap dia atau perilaku dia kepada kamu seperti apa. Misalnya dia sering berkomunikasi dengan lawan jenis yang lain dan kamu nggak suka, nah itu harus kamu ungkapkan. Kamu harus berani untuk lebih tegas lagi supaya kamu ngerasa lebih merasa secure atau merasa lebih nyaman dalam hubungan ini ya. Jadi jangan takutlah untuk mengungkapkan rasa ketidaknyamanan kamu di dalam hubungan ini. Selanjutnya aku ngelihat ada kartu The Analyst. Nah, kamu juga harus menganalisa kenapa sih kamu selalu merasa insecure, kenapa sih kamu merasa belum bisa memberikan kepercayaan lagi kepada pasangan kamu gitu. Kamu harus bertanya apakah kamu benar-benar ingin bertahan dalam hubungan ini atau enggak. Kalau kamu ngerasa yakin, silakan dipertahankan, tapi kamu harus memberikan kepercayaan lebih dalam hubungan ini. Kamu jangan pernah keingetan lagi dengan masalah-masalah atau kesalahan yang pernah dia buat sebelumnya gitu. Tapi kalau kamu ngerasa udah nggak nyaman atau kamu ngerasa oh ternyata kamu sudah nggak bahagia di hubungan ini, mendingan tinggalkan aja dan lepaskanlah hubungan ini. Jadi semua tergantung dari kalian. Tapi menurut aku hubungan ini masih bisa dipertahankan dan masih bisa diperbaiki. Yang penting kamu ada keinginan aja sih untuk berani menyelesaikan unfinished business atau permasalahan yang mungkin belum selesai sampai 100%. Yaitu tadi trauma kamu, mungkin kamu juga masih kayak ada rasa marah, kecewa dengan pasangan kamu tentang misalnya kesalahan yang pernah dia buat, dan itu masih menjadi beban untuk kamu sampai sekarang ini ya. Tapi kalau aku lihat dari pacar kamu atau dari suami kamu misalnya, atau dari istri kamu, entah dari pacar kamu, pokoknya di sini masih ada cinta atau perasaan yang seimbang. Jadi masih saling cinta, masih saling sayang, dan masih punya keinginan lah untuk memperbaiki hubungan ini ya. So ada fulfillment. Jadi kayak dari pasangan kamu mungkin ya dia sempat menyakiti atau mungkin sempat melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya dengan perselingkuhan dan sebagainya. Tapi aku ngerasa dia sudah berubah sih. Dia kayak udah merasa nyaman, udah merasa terpuaskan lah dengan kehadiran kamu. Jadi nggak kepikiran lagi lah untuk berselingkuh atau melakukan kesalahan yang sama ya. Di Adventurer ini melambangkan hubungan yang masih bisa berjalan sampai jangka panjang. Jadi tergantunglah dari usaha kalian gimana caranya untuk memperbaiki supaya hubungannya bisa harmonis dan berlanjut ke jenjang yang lebih serius lagi. Privacy ini melambangkan suatu komunikasi. Jadi balik lagi nih, kamu harus berani untuk berkomunikasi, harus berani untuk membicarakan masalah ini secara mendalam. Dan kalau punya suatu unfinished business atau kayak punya suatu masalah yang belum diselesaikan sampai tuntas, silakan dibicarakan lagi mulai dari sekarang. Tapi setelah masalahnya selesai ya kamu jangan ungkit-ungkit lagi, jangan pernah dibahas lagi gitu, supaya kamu juga ngerasa nyaman dan pasangan kamu pun merasa nyaman dengan hubungan ini gitu. Ada kartu respect ya, untuk kedepannya harus lebih bisa saling menghargai aja gitu. Kamu menghargai dia dengan memberikan dia kepercayaan, dengan tidak mengungkit kesalahan dia, dan pasangan kamu pun bisa menghargai kamu dengan cara ya mungkin jangan berkomunikasi terlalu banyak dengan lawan jenis, mungkin harus lebih bisa merespek kamu sebagai pasangannya dia. Jadi kayak saling mengerti dan saling menghargai satu dengan yang lainnya aja ya. Jadi ada kartu sorrow juga, seperti aku bilang masih ada kesedihan atau masih ada sedikit rasa marah, kecewa di dalam hatimu, masih ada beban di hati kamu yang harus kamu ungkapkan kepada dia supaya dia juga bisa lebih menenangkan kamu. Kalau dia sayang ya, dia lebih bisa memberikan kamu suatu kepastian lah supaya kamu ngerasa lebih secure dalam hubungan ini. Ada healing family issue ya, ini mengartikan ya itu udah aku bilang ada suatu permasalahan yang belum selesai. Mungkin ya pertengkaran ini sudah terjadi beberapa bulan sebelumnya ya, tapi ternyata ya sebenarnya itu masalahnya belum selesai sampai 100%, tapi kalian sudah melupakan atau sudah melewati masalah ini. Nah itu sebenarnya nggak boleh dilakukan. Kalau kamu ngerasa masih ada rasa marah, kecewa, rasa benci, rasa
sakit hati itu lebih baik diselesaikan terlebih dahulu gitu. Jadi jangan menghindari masalah hanya untuk memperbaiki hubungan. Nah itu yang nggak baik sebenarnya. Jadi perbaikilah hubungan dengan menyelesaikan masalah sampai 100% supaya hubungannya tidak terjebak lagi dengan masa lalu. Ada love yourself first. Nah kamu harus belajar untuk mencintai. Mungkin kamu kayak terlalu takut untuk mengungkapkan perasaan kamu karena kamu takut hubungan ini hancur, atau kamu takut kalau si pasangan kamu bakal meninggalkan kamu. Tapi yang terpenting adalah kebahagiaan kamu dan kenyamanan kamu dalam hubungan ini. Kalau kamu mempertahankan tapi kamu nggak bahagia, atau kamu mempertahankan tapi hati kamu penuh dengan beban, ya kamu juga percuma kan, kamu nggak akan enjoy dalam ngejalanin hubungan ini ya. Jadi love yourself first, belajarlah untuk mencintai diri sendiri. Kamu harus bisa lebih tegas, kamu harus lebih berani, kamu harus lebih apa ya, bisa ya untuk mengungkapkan ketidaksukaan kamu atau ketidaknyamanan kamu seperti apa. Nah, ada express your love ya, kamu juga mungkin harus bisa memperbaiki hubungan ini dengan apa ya, dengan menjadi diri kamu yang sebelumnya gitu. Misalnya nih, selama ini kamu selalu memberikan perhatian, kamu selalu memberikan cinta atau memberikan waktu perhatian kepada pasangan kamu, tapi setelah perselingkuhan itu sikap kamu jadi berubah, kamu agak cuek, kamu agak menjauh dan sebagainya. Nah tapi kan kamu sudah memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua kepada pacar kamu, berarti kamu udah harus bisa bertanggung jawab dengan pilihan kamu, harus ya udah melupakan segala kesalahan dia dan menjadi seseorang yang seperti dulu lagi sebelum dia melakukan suatu kesalahan. Kalau kamu nggak bisa, ya mendingan ditinggalkan aja atau dilepaskan aja, karena ya percuma juga kalau dipertahankan tapi hubungannya terjadi jarak seperti ini ya. Oke, itulah untuk pembacaan Sagittarius tentang hubungan asmara di bulan September. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen untuk videonya ya.